Sejak awal mula peradaban, Nusantara telah menjadi pusat dunia untuk mencari ilmu. Kita tentu mengetahui nama mata angin, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Perhatikan, mengapa kapal laut malah mengarah ke utara? Bukankah bagian selatan Indonesia merupakan laut yang luas? Lalu, apakah kalian pernah memperhatikan bentuk telapak tangan di laut selatan Indonesia? Nusantara Kepulauan Indonesia telah meninggalkan jejak peradaban kuno dalam bentuk nama tempat di beberapa negara di seluruh dunia, termasuk Rusia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Fakta ini memperkuat keyakinan bahwa Kepulauan Indonesia adalah tempat lahirnya peradaban dunia. Namun, warisan nenek moyang telah diabaikan dan dilupakan. Dan sejarah mereka telah secara sistematis dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda. Mengubah nama-nama gunung di seluruh Nusantara untuk kepentingan mereka sendiri yang menyebabkan hilangnya informasi berharga tentang kerajaan dan istana. Kisah berjayanya kerajaan besar yang diperintah oleh Ratu Nyimas Gilang Kencana nyaris tak terdengar oleh masyarakat Indonesia di masa kini. Namun, tim Turangga Seta berusaha mengungkap pengetahuan sejarah yang tersembunyi yang telah menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dari Nusantara. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Nusantara dulunya mempunyai pengaruh yang besar di seluruh dunia. Hal ini terbukti dari nama-nama tempat di beberapa negara yang masih menggunakan bahasa Sanskerta. Di Rusia, terdapat beberapa nama tempat seperti Slobimo Astana, yang artinya tempat yang luas, dan Vanavara yang berarti hutan, tempat anugerah. Sedangkan di Amerika, kita bisa menemukan nama tempat seperti Yucatan yang artinya yang terlihat. Guatemala yang berarti Papanememala, Maya yang berarti samar, Brazil yang berarti berhasil, dan 5 yang berarti angka 5. Nusantara juga mempengaruhi beberapa nama tempat di Afrika seperti Pantai Gading, Tanjung Harapan, dan Kenya yang artinya perempuan muda. Sementara di Eropa ada nama Creta yang berarti kura-kura dan beberapa lainnya. Dengan adanya nama-nama tempat tersebut, kita bisa melihat bahwa Nusantara tidak hanya menyebar budaya dan tradisi mereka, tetapi juga memberikan pengaruh yang besar pada bahasa dan kosakata negara-negara lain. Bagi mereka yang percaya bahwa Nusantara merupakan awal peradaban dunia dan suku bangsa Indonesia, Nusantara adalah orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural. Dan kepercayaan mereka semakin kuat bahwa Candi Prambanan dapat dibangun dalam semalam, Candi Borobudur dapat dibangun tanpa mempekerjakan budak, bahkan piramida-piramida di seluruh negeri dapat dibangun dengan mudah. Namun, bagi kita yang telah melupakan dan mengabaikan warisan nenek moyang kita, yang dahulu memelihara tanah dan air di Nusantara agar tetap lestari dan subur, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengingat kembali. Karena selama ratusan tahun, bangsa Indonesia dibutakan oleh Belanda dengan politik divide et impera, dan mereka secara sistematis merubah sejarah dan menciptakan sejarah palsu. Salah satu tindakan Belanda yang merusak adalah mengganti nama-nama gunung di seluruh Nusantara dengan maksud tertentu. Meski begitu, kita tidak hanya boleh menyalahkan Belanda di masa lalu, namun kita juga harus berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Apabila nama-nama gunung dikembalikan seperti semula, maka di dekat gunung tersebut mungkin ada kerajaan atau keraton. Bahkan pada masa lalu, posisi keraton atau istana yang ada di sekitar gunung memiliki sistem kekuasaan yang berbeda-beda. Dan kebanyakan keraton menghadap ke arah gunung karena mereka percaya bahwa mencuci pusaka dengan air belerang dari gunung dapat memberikan keberkahan. Berikut ini adalah nama-nama asli dari beberapa gunung di Nusantara yang telah diubah oleh Belanda. Gunung Lawu dulu dikenal sebagai Gunung Mahendra.
Gunung Muria yang sebelumnya bernama Ratawu, Gunung Salak yang dulu disebut Sabtoargo, Gunung Ungaran yang dahulu bernama Sakya, serta Indrakila yang kini dikenal sebagai Gunung Ciremai. Selain itu, penjajah juga merubah nama Gunung Semeru menjadi Salaka, Gunung Agung menjadi Gunung Gede, Gunung Baita menjadi Perahu, Gunung Pawinihan menjadi Wilis, Gunung Kawi sebelumnya bernama Kawitan, dan Gunung Reksawan yang dahulu dikenal sebagai Pangrango, begitu pula dengan Gunung Patuha yang kini dikenal sebagai Malaya. Gunung Salaka terletak di Jawa Timur, dan Gunung Slamet di Jawa Tengah, dahulu dikenal sebagai Gunung Jamur Dipa. Nama Jamur Dipa masih dapat ditemukan di salah satu desa di lereng Gunung Slamet yang mengarah ke Banyumas. Gunung ini dikelilingi oleh beberapa keraton seperti Wirotmo Anyar di utara, Mahaspati di utara timur, dan Wiroto Kulon di timur saat menjelang Baratayuda. Perang Baratayuda terjadi di Tegal Kurusetra yang sekarang bernama Bagelen serta Banjarnegara. Gunung Lawu yang dulunya dikenal sebagai Gunung Mahendra adalah sebuah gunung yang memiliki arti Giri Mahendra. Mahendra sendiri berasal dari kata Maha Indra. Di puncak Gunung Mahendra, terdapat sebuah daerah yang dikenal sebagai Kahyangan, suku atau kaki Kahyangan Tenjomoyo, yaitu tempat Sang Hyang Batara Indra tinggal. Keraton pertama yang ada di puncak Gunung Mahendra adalah Keraton Purwokondo atau Purwacarito yang pertama kali dikuasai oleh Sang Prabu Makukuhan, atau yang lebih dikenal dengan nama Sang Maha Prabukano. Sejak zaman beliau, diwajibkan adanya istana Balekambang karena terjadinya air bah pada saat itu. Letak Keraton Purwocarito berada di sekitar puncak Gunung Lawu hingga wilayah Magetan. Selain itu, di Gunung Mahendra terdapat beberapa keraton dari berbagai zaman, seperti Wirotowetan, Widoro Kandang, Widodaren, Wengker Kulon, dan lain-lain. Cerita Ramayana bukan berasal dari India namun terjadi di wilayah Nusantara. Adipati Prabu Rama memiliki keraton di Poncowati Bogor, sedangkan Adipati Prabu Rahwana memiliki keraton di Majalengka. Desa Poncowati di Bogor adalah tempat Prabu Ramawijaya memerintah dan di sekitarnya terdapat daerah Nagrek di mana perang antara Jatayu dan Rahwana terjadi ketika Rahwana menculik Dewi Sinta. Selain itu, Keraton Mahajaya Alengka terletak di daerah Majalengka, bukan Sri Lanka. Dalam peradaban Sumatera, Keraton Lesanpura yang terbesar tercatat dalam Serat Kanda Buana seharusnya berada di sekitar Medan. Oleh karena itu, banyak nama daerah di sekitar Medan yang memiliki pengaruh dari bahasa Sanskerta seperti Uruk yang berarti ditimbun. Daerah yang menggunakan nama Uruk kemungkinan memiliki benda pusaka, harta karun, atau bahkan keraton yang tertimbun di sana. Selain itu, nama Deleng dalam bahasa Sanskerta berarti melihat, sehingga daerah yang menggunakan nama Deleng kemungkinan adalah daerah yang tinggi dan cocok untuk benteng pengamatan. Kata tangkis berarti tanggul, dan diharapkan terdapat hamparan perak di daerah tersebut. Di Nusantara pada masa lalu terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar dan megah di selatan Jawa yang dipimpin oleh seorang perempuan cantik bernama Nimas Angin-Angin atau Nimas Gilang Kencana. Kerajaan ini melegenda di seluruh pantai selatan dan diberi nama Atlantis yang merupakan bahasa Sanskerta leluhur yang berarti perempuan cantik. Meskipun kebesarannya sudah digeser ke dalam mitos dan dimitoskan, bekas tapak tangan raksasa dari Atlantis masih bisa dilihat di Google Earth pada selatan Pulau Jawa. Dan di dasar laut yang terlihat seperti benteng yang panjangnya tak kurang dari 721 km dengan lebar 14 km. Tim peneliti Turangga Seta memulai penyelidikannya karena merasa curiga dengan penamaan arah mata angin yang menyebutkan bahwa laut berada di arah utara seperti barat laut dan timur laut. Namun jika kita lihat pada peta laut yang sangat luas sebenarnya berada di arah selatan. Dari kecurigaan ini, tim peneliti mulai melakukan investigasi lebih lanjut. Dalam bahasa Indonesia, akhiran N sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak asli. Contohnya kata gunungan yang mengindikasikan bahwa itu adalah gunung palsu. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa kata selatan atau selat juga mengacu pada selat yang palsu. Kecurigaan berikutnya berasal dari misteri garis cakrawala, di mana terdapat lapisan aneh yang membuat setiap fotografer sulit untuk mengabadikan pemandangan matahari terbenam secara sempurna. Kita tidak pernah melihat matahari menyentuh batas cakrawala, bahkan ketika langit cerah tanpa awan sekalipun. Selain itu, terdapat dua bayangan daratan di kejauhan yang sebelumnya hanya diisi oleh laut luas. Dan sebuah daratan yang terlihat seperti memiliki kehidupan purbaraya dengan lampu-lampu gemerlap di atasnya.
Awalnya Purbaraya terlihat seperti benang ketika dilihat dari kejauhan di Legian Bali. Dari sini tim Turangga serta menyimpulkan bahwa kerajaan itu masih ada namun semi gaib atau tidak bisa dideteksi dengan satelit karena ada semacam kubah pelindung agar tidak terlihat. Ratu Kadipaten Atlantis adalah putri bungsu dari Sri Aji Jayabaya yang bernama Nimas Pagedongan atau Nimas Angin-Angin. Ia dinamakan Pagedongan karena waktu kecilnya lebih banyak tinggal di dalam istana atau keraton dan memiliki kemampuan ajian saipi angin yang memungkinkannya untuk berpindah tempat dalam waktu sekejap. Setelah dewasa, ia dinobatkan menjadi adipati di Kadipaten Atlantis dan bergelar Kanjeng Ratu Gilang Kencana. Setelah Atlantis diberhalakan, ia dikenal sebagai sosok Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun hanya beberapa teman di Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang pernah melihat istana emas di sekitar daerah itu. Legenda Atlantis dan Kanjeng Ratu Kidul masih tetap dikenang hingga saat ini. Kanjeng Ratu Kidul sebenarnya adalah nenek moyang dari Sang Mahaprabu Airlangga. Sang Mahaprabu Airlangga merupakan titisan Sang Hyang Batara Wisnu dan berasal dari kerajaan Kahuripan yang berada 10 generasi di bawah masa pemerintahan Sri Aji Jayabaya. Meskipun dalam sejarah, posisi Airlangga seringkali lebih diunggulkan daripada Jayabaya. Selain itu, Garuda juga merupakan kendaraan Wisnu yang kemudian menjadi lambang negara Republik Indonesia. Awalnya setelah bumi diciptakan, Sang Hyang Wani menciptakan beberapa dewa penjaga bumi termasuk Garuda Yaksana Paksi Jaladara yang bertugas menjaga jagat awang-awang. Kemudian Garuda Yaksa akhirnya menjadi tunggangan Sang Hyang Batara Wisnu. Garuda Yaksa merupakan salah satu bagian dari pencapaian tertinggi dan kesempurnaan tertinggi sebagai dewa. Sehingga Garuda Yaksa dianggap sebagai raja di antara burung lainnya. Garuda Yaksa juga dikenal sebagai Jatayu dalam peradaban lain. Kerajaan Majapahit yang pada awalnya dikenal sebagai Mojopahit tidak hanya dipimpin oleh 5 raja tetapi oleh 8 raja. Raja pertama adalah Raden Wijaya, juga dikenal sebagai Haryaseda, seorang pangeran dari Kadipaten Magadha yang sekarang Bandung. Dia adalah putra dari Adipati Panjalu yang juga dikenal sebagai Sang Prabu Siung Wanara. Saat memerintah kerajaan Majapahit, Raden Wijaya diberi gelar Brawijaya yang berasal dari bahasa Sanskerta. Bra yang berarti putra, Wa yang berarti paling, dan Jaya yang berarti unggul, yang artinya adalah putra yang paling unggul. Raden Wijaya atau Sang Mahaprabu Brawijaya I mendirikan keratonnya di Sastrowulan yang sekarang lebih dikenal sebagai Trowulan. Setelah Raden Wijaya, tahta kerajaan Majapahit diteruskan oleh putra angkatnya Jayanegara yang bergelar Sang Mahaprabu Brawijaya II. Posisi keraton berpindah ke lokasi yang berbeda di wilayah Trowulan. Kemudian tahta diteruskan oleh Tribuana Tunggadewi, putri kandung Raden Wijaya yang bergelar Sang Maharatu Brawijaya III. Letak keraton berbeda dengan keraton Brawijaya I dan Brawijaya II. Damarwulan, anak seorang rakyat biasa dari wilayah Probolinggo menjadi raja berikutnya. Setelah Hayam Wuruk, pada saat kecil Damarwulan dimomong oleh Gajah Mada yang saat itu menjadi pertapa di Madakaripura. Damarwulan kemudian bergelar Sang Mahaprabu Brawijaya V atau Kertabumi dan mendirikan keratonnya di lereng Gunung Kelut di wilayah Kuncup, Kediri. Berikutnya yang meneruskan adalah Bre Wirabumi, dididik oleh Adipati Pamotan pada usia muda. Karena didikan Adipati tersebut, ia lebih dikenal sebagai Bre Pamotan dan menjadi Sang Mahaprabu Brawijaya VI. Keratonnya terletak di Gunung Kelut, namun berbeda dengan keraton ayahandanya. Girinca Wardana, putra Bre Pamotan juga dididik oleh seorang adipati yaitu Adipati Wengker yang sekarang bernama Ponorogo. Girinca Wardana bergelar Sang Mahaprabu Brawijaya VII dan mendirikan keratonnya di wilayah Widodaren Ngawi. Tahtanya kemudian berpindah ke putranya Pangeran Girindra Wardana atau yang sering disebut Batara I Kuling bergelar Sang Mahaprabu Brawijaya VIII. Keratonnya terletak di daerah Keling di lereng Gunung Kelut. Pada masa pemerintahan Brawijaya VIII, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran akibat kudeta yang dilakukan oleh anak angkatnya. Meskipun wahyu keprabon jatuh ke tangan putra Bali yaitu Adipati Asmarapura, yang sekarang bernama Semara atau Klungkung. Adipati Asmarapura tetap mempertahankan wahyu keprabonnya dan bergelar Sang Mahaprabu Brawijaya IX.
Dari urutan pewarisan tahta kerajaan Majapahit, dapat disimpulkan bahwa tidak selalu anak kandung yang akan menjadi raja selanjutnya. Di Nuswantara siapapun berhak mendapatkan wahyu keprabon sesuai dengan tindakan mereka dan bimbingan dari leluhur bangsa yang disebut pamong. Sebuah bukti nyata adalah Damarwulan yang hanya seorang anak biasa dari rakyat bisa menjadi raja tertinggi di Nuswantara. Terdapat distorsi sejarah yang sangat jelas terjadi pada masa lalu ini. Kerajaan Majapahit sekarang hanya dikenal sampai 5 raja saja meskipun Kertabumi atau Sang Mahaprabu Brawijaya V masih disebutkan dalam catatan sejarah resmi, namun namanya Damarwulan telah dianggap sebagai mitos. Jika diteliti lebih dalam, hierarki asli peradaban Nuswantara sebenarnya tidak memiliki keraton yang diwariskan. Karena setiap raja akan membuat keraton mereka sendiri dan menghormati keraton pendahulunya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap raja Nuswantara memiliki panji-panji mereka sendiri sesuai dengan sosok dewa yang menjadi pelindung mereka.